Kagak sih, nggak usah ditanya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Apa kabar Di? Sehat tuh. Sehat? Sehat. Lo makan belum Di? Belum. Belum, ceritanya belum makan. Nah, semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Ketemu lagi dengan gua Jo RNG Motorsport dan juga Aldi RNG di YouTube channel kesayangan kita RNG TV. Nah, berdasarkan beberapa message yang masuk dan juga request dari beberapa teman-teman, di liputan kita kali ini kita mau coba review untuk motor sport di kisaran mendekati 400 juta, baik itu sedikit di bawah 400 juta ataupun di atas 400 juta sedikit. Dimana brand yang di request adalah Kawasaki. Karena itu dua motor yang di depan kita bakal kita request. Ini adalah salah satu motor fenomenal, Kawasaki ZX-6R, di mana harga secondnya sudah 60, 70, bahkan 80 juta lebih mahal daripada harga barunya. Karena apa? Karena supply demand-nya tidak stabil. ZX-6R 2018 di kisaran kurang lebih ya 385 jutaan, dan juga ZX-10R kebetulan ini nicknya 17 kalau nggak salah, di kisaran angka 420 jutaan karena sudah full modif. Nah, jadi dengan selisih harga kurang lebih 20 sampai 40 juta, mungkin buat teman-teman yang nyari motor 400 juta itu bukan angka yang terlalu besar. Jadi kita bakal coba test ride untuk dua motor ini, apakah ZX-636 2018 di angka 380 jutaan ataukah ZX-10R kurang lebih di kisaran 420 sampai 450 jutaan. Coba kita review setelah ini, kita bakal test ride ditemani dengan Aldi. Siap Om. Sudah siap Di? Siap banget. Pokoknya kita riding tutup mata. Tutup mata. Enggak lah, bahaya. Seru. Oke, kita lanjut. Kita live dari GoPro aja ya. Ya, stay tune. Oke teman-teman semua. Nah, jadi ini dua motor yang mau kita tes. 636 ZX-10R. ZX-10R yang versi sebelumnya. Nah, yang versi terbaru teman-teman bisa lihat ada di balik kaca tuh. Wow, keren ya. Itu sudah pernah kita review. Jadi kita bakal tes dua motor ini bersama Aldi. Di yang mana dulu Di? Oh, Aldi nyoba di 1000. Kalau itu gue nyoba yang di 600. Oke, kita cus. Nah, sebelum kita mulai sharing sedikit mengenai 636. Ini 636 cc, tenaganya 130 PS, dan bobot kendaraannya 196 kg. Kalau yang sini sudah di atas 200 kg nih ZX-10. Dan tinggi dari jok ke bawah ini di 83 cm. Itu 83,5 cm lebih tinggi. Jadi harusnya motor ini lebih enteng, handlingnya juga pastinya lebih oke, dan tenaga 130 PS, cukup lah. Kita coba ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wow, suaranya mantap. SC Project. Bisa Di? Bisa Di? Udah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wow, jalanan kosong nih. Suaranya mantap. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong motor 600 cc, apa sih yang ada di kepala kalian? Yang pasti nggak jauh-jauh nih dari CBR 600, GSX 600, Yamaha RSX pastinya, dan yang pasti nggak boleh kelewatan dengan yang ada embel-embel Ninja, yaitu Kawasaki Ninja ZX-6R. Dan nah, ini adalah ZX-6R generasi terakhir yang diluncurkan oleh Kawasaki Motor Indonesia pada tahun 2018. Nah, sudah ada beberapa penyempurnaan di sini, baik itu dari segi teknologi dan juga desain. Jadi desainnya improve banget. Waktu itu sempat jadi salah satu motor 600 cc yang lumayan fenomenal karena desainnya ganteng banget ya. Cuma minusnya adalah setelah launching ZX-25R, bentuknya jadi agak-agak mirip. Jadi eksklusivitas si ZX-6R ini agak sedikit berkurang menurut gua. Cuman aktualnya enggak juga sih, karena toh peminatnya masih banyak, toh supply demand-nya nggak berimbang.
Enak di? Enak? Tapi nggak mau dibawa pelan. Nggak mau dibawa pelan? Ndut-ndutan? Nah, ntar cobain kita tukeran ya. Nah, jadi kalau kita ngomong 600 cc, sudah hijau. 600 cc adalah motor yang boleh dibilang enak untuk dipakai dalam frekuensi yang lebih sering. Nah, jadi kita lari 40, 60, 30 masih enak fun to ride. Dan motornya juga enteng, 196 kg. Dan kalau ngomong motor sport, apalagi moge ya, kayaknya Kawasaki memang udah paling mengerti bagaimana sih customer di Indonesia menginginkan moge itu seperti apa gitu loh istilahnya. Ya terbukti boleh dibilang motor Kawasaki itu motor yang paling durable, motor paling tahan banting. Jadi kayak jarang banget ya kedapatan motor Kawasaki, baik itu Z800, Z900, Z1000, ZX6, ZX10 sampai overheat kayaknya kagak ya. Memang paling ngerti market kita. Dan enaknya pakai 600 cc adalah motornya enteng. Jadi secara handling motornya enak. Dan tenaganya ketika kita buka gas dikit, wow, mantap. Nah, kalau teman-teman sempat nyaksain kemarin, kita sempat test ride motor CBR 600RR 2021, 600 cc termahal, 550 juta. Nah, kalau dibandingin sama ini, kebetulan gue masih agak inget gimana sih rasanya bawa motor itu. Dari segi tenaga kita ngomong, motor ini terasa lebih bertenaga dibanding CBR 600RR. Kalau kita buka gas dikit juga, tenaganya lebih berisi. Walaupun CBR 600 lebih smooth gitu. Masalah riding position somehow masih oke CBR sih. Ini posisinya sporty banget, aerodinamis banget. Alhasil posisi bahu agak sedikit pegel kalau pakai ZX 636. Dan kalau kita ngomong masalah apa ya, temperature, dua-duanya oke lah. Ini juga tidak berasa panas ke paha, termasuk juga waktu kemarin kita pakai si CBR 600. Nah, kita masuk ke daerah yang disebut dengan sirkuit BSD. Nah, jadi secara handling sih motor kayak fun to ride banget, kayak ngikut. Jadi kita juga nggak takut jatuh ya pakai motor ini karena kayaknya enteng gesit gitu loh. Kita buka gas dikit. Itulah sebabnya mungkin ya motor 600 cc itu lebih populer daripada motor 1000. Selain motornya yang lebih ringan, ternyata motornya sangat jinak untuk dibawa goyang kiri, goyang kanan, dan gak terlalu gede. Powernya pun oke. Nah, selanjutnya abis ini bakal kita tukeran sama Aldi ya. Kita cobain ZX10. Bagaimana sih impressionnya ketika kita pakai ZX10R compared with ZX636 ini. Tukeran motor. Oke, tuker depan ya. Nah, next kita bakal coba tukeran motor nih. Oh, dilarang stop, berarti jangan berhenti di situ. Depanin dikit. Nah, sini aja deh. Tukeran sini aja. Jangan terlalu ke tengah jalan lah. Nah, jadi teman-teman semua, saatnya kita tukeran. Nah, sekelas info buat motor yang tadi dipakai, sebelum gue lupa, ini sudah dilengkapi dengan beberapa source nih, kayak Brembo Corsa Corta, Sudaco Sato, Samco, frame slider, WR3, dan shock belakangnya juga sudah Ohlin. Oh,
Sedangkan yang ini bawaan standarnya sudah menggunakan Brembo GP4 RS, knalpot CRT dan lain-lain. Ya, oke, kita lanjut. Nah, kita sudah tukar ke ZX10R. Nah, kalau teman-teman lihat, memang ini motor terasa lebih berat. Tadi pas pertama kali duduk memang rasanya lebih tinggi. Ini tinggi dari kursi ke bawahnya 83,5 cm. Sebenarnya cuma selisih 0,5 cm sih. Tapi beratnya ini memang lebih berat. Ini beratnya 204 kg. Kalau ZX636 196. Berarti bedanya berapa tuh? 8 kilo ya. Langsamnya agak karena dia minta gasnya dibuka. Nah, dan gigi satunya kalau teman-teman lihat, sampai 102 pun masih ngikut. Jadi kebayang nggak kapan kalian bakal memperoleh gigi 6 dengan motor 1000 cc jika performanya seperti ZX10R ini. Karena gigi satunya itu tadi sampai 102 tadi. Karena memang nafasnya panjang dan itu belum limiter ya, belum di redline di 14.000 sampai 15.000. Enak mana di? Enak ini om, udah. Enak ini. Ayo kita lanjut tuh. Dipakai nggak terlalu kencang, memang jalannya agak nut-nutan, jadi memang harus agak sedikit dibuka gasnya. Wow, tenaganya mantep. Nah, dari sekilas 5 menit nyobain ZX10R, ini motor kelebihan gimana? Yang pasti tenaganya memang nggak bohong ya. Kalau motor 1000 cc memang the real super bike. Jadi tenaganya gede, tenaganya melimpah. Tapi kalau dipakai jalan red cell lah gitu, dari tadi konstan di kecepatan 60, 70, 80, 60, 50. Temperatur ke kaki agak lumayan berasa, lumayan panas sih. Overall, tapi handling juga oke lah. Agak sedikit berat ya untuk membelokkan motornya. Dan generasi ini sudah dilengkapi dengan fitur yang banyak, mulai dari Kawasaki Traction Control pastinya, Kawasaki Engine Brake Control, ada Power Mode, Quick Shift juga sudah ada, Auto Up ya. Nah, kalau kita lihat siapa sih kompetitor dari sebuah ZX10R? Nah, dari masing-masing ATPM punya jagoan masing-masing nih, jagoan sendiri-sendiri. Dari Suzuki pastinya GSX 1000. Dari Ducati ada Ducati Panigale. Dari Yamaha ada Yamaha R1. Dari BMW ada S1000RR. Yang pasti semuanya motor serem-serem banget ya. Kenceng-kenceng banget pastinya. Dan ini adalah motor yang dipakai oleh Jonathan Rea waktu dia memenangi gelar juara dunia beberapa kali di WSBK. Kalau masalah performa nggak usah ditanya lah ya. Jadi lari 80 pun udara panasnya masih lumayan berasa ke kaki sih. That's why 1000 cc sebenarnya nggak cocok untuk dipakai city use, city ride purpose, kecuali hari Sabtu Minggu kali ya. Padahal dari tadi aja kita nggak stop and go loh, kita go terus. Dan kalau masalah buka gas sih nggak usah ditanya lagi ya. Tenaga sih luar biasa banget. Tapi buat teman-teman yang pakai 1000 cc berkendala lah di tempat yang sesuai, jangan ngebut-ngebut apalagi di jalan. Nah, jadi kalau kita rangkumkan sedikit apa sih
keasikan dari sebuah ZX-10R dibanding dengan ZX636. Jadi motor ini adalah motor yang sangat-sangat powerful. Posisi berkendaranya sangat stabil. Ya agak sedikit berat, tapi itu yang bikin motornya berasa lebih stabil. Kekurangannya apa? Kekurangannya temperaturnya agak lumayan panas ke kaki. Padahal kita tadi tidak ketemu jalan macet. Kelebihan dari 636, motornya enteng, fun to ride, tenaganya tidak overpower walaupun tidak sebesar ZX-10R. ZX636 di 130 PS, ZX-10R di 200 PS. Posisi riding lebih enak mana? Lebih enak ZX636. Dan motor ZX-10R agak kurang enak ketika dipakai di speed rendah ataupun di speed nanggung ya. Jadi getarannya agak berasa kenceng. Tapi dari segi desain, menurut gue ZX-10 lebih oke, dari power lebih oke, dan dari segi prestige-nya juga pastinya motornya lebih oke. Oke, kita nyampe showroom, lanjut. Alhamdulillah akhirnya test ride kita selesai. Kita nyoba dua motor, ZX-10R dan juga ZX636. Kalau misalnya kita ngomong gimana sih impresinya, baik itu kelebihan dan kekurangannya, mungkin jangan gua kali ya, kan dari tadi GoPro-nya sudah nempel di gue, jadi mungkin curhatan-curhatan gue sudah masuk. Di, gimana Di? Apa kelebihan dari sebuah ZX-10R menurut Aldi yang sebagai pemakai ya, bukan pakar otomotif? Iya, Om. Menurut Aldi awalnya dari power sih gede banget, Om. Powernya gede? Iya, power gede. Bodinya gede banget, moge banget kalau orang lihat, moge look kan. Moge look banget. Iya, dan terakhir itu dari suaranya. Suaranya menggelegar ya? Suaranya menggelegar. Seksi banget ya? Iya, seksi banget. Seksi banget. Oke, itu kelebihannya ya. Kekurangannya Di? Kekurangannya itu kalau dibawa pelan ini motor nggak mau, jadi dut-dutan gitu. Nah, kalau dibawa pelan motor 1000 memang dut-dutan. Padahal tadi average kita lari itu kurang lebih maksudnya average kita berkendara itu kurang lebih di kisaran 60 sampai 100 lah. Iya. Itu aja masih dibilang dut-dutan. Mesin dut-dutan. Selanjutnya buat panasnya, Om. panas ya? Iya, dibawa pelan. Memang agak sedikit lebih panas, bukan sedikit sih, emang lebih panas sih dibandingkan sama motor sebelahnya. Jadi kesimpulannya itu, oke kita pindah ke 636. Di, Apa nih, Om? mungkin Aldi bisa menjawab kenapa 636 laku. Apa kelebihannya Di? Motornya tuh bodinya lebih mungil daripada ZX-10 ya, lebih enak di handlingnya. Handling lebih enak karena bodinya lebih compact. Iya. Terus buat dimensinya juga lebih kecil dari jok ke bawah tuh lebih pendek dari ZX-10R. Jarak kursi ke bawahnya lebih pendek. Iya. Oke, ergonomisnya ya. Dan body apalagi. tenaganya cukup buat di jalan raya Indonesia. Tenaganya cukup, jadi tidak overpower. Nah, jadi buat aktivitas yang kita sering pakai motor ini ya, seminggu nggak 7 kali ya, seminggu 3 kali, 4 kali masih oke lah ya. Oke, masih oke. Nah, dan pastinya temperatur juga lebih oke dong. Lebih oke ini. Lebih oke. Temperaturnya. Kekurangannya Di? Kekurangannya apa yang dilihat ya? Kayak nggak ada kekurangannya apa ya? Hah? Kekurangannya salah satunya mungkin setelah ZX25R diluncurkan. Oh iya, desainnya mirip ZX25R. Tadi sempet ada orang yang di belakang tuh. Nah, jadi tadi sempat ada orang lihat, Bang geber dong, ini motor yang suaranya kenceng tapi nggak ada tenaganya, dipikir ZX25R karena desainnya memang mirip ZX25R. Nah, jadi kurang lebih itu review singkat kita, mungkin tidak dari sudut pandang teknik detail spek yang sangat mendetail gitu, tidak. Kita lebih ke arah riding experience sebagai user. Bagaimana sih keseruan menggunakan ZX10R, motor bertenaga, motor kencang yang pastinya tidak enak dibawa pelan, atau apakah motor 600cc, motor viral yang harga secondnya lebih mahal dari harga baru, tapi ternyata sangat fun to ride, desainnya enteng, jadi handlingnya juga enak. Itu semua dari teman-teman semua untuk pilihan Moge Sport, khususnya di kisaran 400 juta, baik itu 400 juta lebih dikit ataupun 400 juta kurang dikit. Dua motor ini rekomen. Dan di sini nggak bosan-bosannya kita sedang ngadain giveaway. Giveaway 4 motor sport, satu motor sudah dibagikan Ninja 2.5 kemarin 30 Januari, dan motor kedua sekarang sedang kita dalam proses untuk dibagikan pada tanggal 30 April. Jangan lupa ikutin persyaratannya ada di halaman terakhir tadi setelah ini closing ya. Iya, betul. Kurang lebih itu aja, nggak panjang lebar. Panjang umur sehat selalu, ketemu lagi dengan gua Joe RNJ Motorsport dan juga Aldi RNJ. Thank you Hasil yang sudah megangin kamera. Thank you teman-teman yang ada di RNJ Motorsport 2 yang ada di BSD. Panjang umur. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.